yang gue harus pilih jadi atlet atau musisi. Ya. Nah, karena kaki gue itu memang flat foot namanya. Sejak 2022 gue ngelatih timnas amputasi. Tapi kayaknya banyak banget ya yang awalnya dari pelatih fisik bisa jadi pelatih kepala. Tapi gue setuju sih lu bilang dia orang Belanda sih. Soalnya di klausulnya kan dia minta kan 4 kali dalam setahun pulang ke Belanda. Boleh main setengah kaki, yang penting jangan main setengah hati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobrol Bola. Program Bedah Liga 1 is back. Yeay. Spesial banget nih gue datengin gue star yang benar-benar wow, sangat tanpa diduga-duga ya. Bang Ali Kribo. Selamat datang, Bang. Welcome. Masih sudah mengadakan diriku. Beliau ini dikenal sebagai penabuh darbuka. Wih. Tapi ada sisi lain yang pengen kita kulik. Apa tuh? Khusus. Tunggu aja di podcast kita. Pokoknya terima kasih juga buat Aku Viva dan Kaf yang udah jadi sponsor kita dan juga kopi Uang Mas. Oke, langsung aja ya. Yuk. Bang Ali Kribo. Yes, sir. Kok bisa jadi dari penabuh darbuka ke dunia sepak bola tuh gimana ya? Alurnya ya. Oke, kita terutama adalah banyak orang juga nanya gitu. Ini perasaan dia ada video gue di Instagram kemarin agak viral ya. 1 juta views gitu terus sekarang kenapa perasaan ini dulu yang main darbuka? Bilang dulu, sekarang juga masih. Sekarang orang bisa punya dua skill. Betul. Tidak perlu selama-lamanya satu skill. Memang kontras banget sih ya. Darbuka sama bola kontras banget. Tapi gua dari kecil memang sempet ada crossroad bahasa Indonesia apa? Persimpangan. Baik. Persimpangan yang gua harus pilih jadi atlet atau musisi. Ya. Nah, karena kaki gua itu memang flat foot namanya, tapi flat foot ekstrim. Jadi kaki gua nampaknya ke dalam bukan di luar. Jadi jangan kasih lihat foto, jangan diposting. Kalau kaki gue flat kalau diperhatikan, sempat kadang-kadang teman-teman lihat ini tuh sempat patah tapi enggak. Anyway, jadi gue pilih di situ. Gue kalau mau jadi atlet itu harus kerja 10-15% di atas teman-teman yang lain. Itu aja jadi pemain bola udah susah, apalagi ditambah itu. Ya udah gue pilih untuk jadi musisi. Nah, yang gue expose di sosmed, yang gue jadi YouTube gue bahan untuk YouTube gue itu kan tutorial darbuka. Jadi orang kenalnya itu, tapi gue udah untuk main bola. Sebenarnya sih mulai main bola lapangan besar yang benar itu umur 18. Gak pernah SSB gua. Gak pernah ikut akademi apapun. Cuman otodidak sama suka main sama temen, dan gue emang suka olahraga, nge-gym, basket apa segala macam. Jadi dari dulu memang sporty banget. Cuman yang di-expose aja itu yang sisi darbukanya karena memang itu keperluan netizen pada saat itu. Jadi gue pertama yang bikin tutorial darbuka bahasa Indonesia yang benar-benar gampang dicerna, simple, dan banyak sekali, alhamdulillah banyak sekali yang belajar darbuka dari video-video gua sampai di daerah-daerah karena mereka minta informasi, maka minta tutorial, minta datang. Gua bilang, wah gimana caranya? Akhirnya gua bikin YouTube, gua sebar video-video itu dan alhamdulillah cepet naiknya. Jadi orang taunya itu. Jadi semoga sekarang kenapa saya pindah ke olahraga juga sekarang, kayaknya kalau udah ditanya pemain darbuka dimanapun di Indonesia pasti kenal gua. Jadi maksudnya itu udah sukses lah ibaratnya. Jadi kita cari challenge baru gitu. Jadi sejak 2022 gua ngelatih timnas amputasi. Timnas amputasi yang sempat ke Piala Dunia sebelum timnas yang biasa. Iya. Tahun depan insya Allah nyusul. Insya Allah. Jadi mereka timnas amputasi, maksudnya prestasi yang bagus sekali. Mereka udah sampai ke Piala Dunia amputasi. Gue jadi pelatih fisik mereka. Kebetulan karena gue sempat cedera 2017. Di situ karena gue udah biasa olahraga. Waktu yang biasanya gue pakai untuk olahraga, gue harus full rest 1 tahun tuh. Jadi gue langsung belajar bagaimana cara menjadi personal trainer. Terus dari situ menjadi pelatih atlet. Nah, baru dari situ mengkerucut menjadi pelatih sepak bola. Terus habis itu masuk melatih di Akademi Jerman, Borussia Mönchengladbach. Keren ini. Dari tahun 2022 sampai sekarang 3 tahun itu ya sedikit pelebaran skill set. Tapi kayaknya banyak banget ya yang awalnya dari pelatih fisik bisa jadi pelatih kepala, ya kan? Tapi kalau gue nggak mau. Ini politik. Oke, kita sekarang fokus ke Bedah Liga 1 ya guys ya.
Terlalu jauh ini. Kita ke segmen baru ini, jangan terlalu melebar dia. Langsung ke layar kaca. Editor! Tor! Nah, inilah sosok-sosok diaspora dan abroad ya. Ini abroadnya satu dong padahal. Yang kedua, ini nggak punya klub. Dan itu yang belum punya klub ini yang pengen kita fokuskan adalah Strike, Raven, dan Jordi Amat. Dua ini emang ini udah lama ya di Indonesia. Yeah. Ini balik ke Semen Padang dan ini nggak punya klub. Belum tahu ya. Belum tahu. Untuk Gian deh, Apa tuh? gantian ya Bang Ali ya. Ya. Jens Raven di usia belum nyampe 22 ya. Belum, masih 20 tahun. Masih 20 tahunan ya. Ah. Memilih untuk ke Bali United. Kenapa? Ya, kenapa? Mungkin di Belanda dia nggak ditawari kontrak profesional dari Dordrecht. Mungkin ya, tapi ya gue ngelihatnya sih atau enggak dia emang not good enough lah for the divisi level. Kalau misalkan dia good enough kan berarti kan dia bakal terus berlanjut di Dordrecht kan. Yeah. Sementara pemain muda kayak Ravens ini udah seharusnya dapat menit bermain yang konsisten di top level. Dan saat ini yang bisa menawarkan itu siapa ya? Bali United. Dan kebetulan Bali United kan mau ada regenerasi di striker lah ya setelah Spaso. Dan sekarang ada Boris Kopitovic tapi butuh pemain yang lebih muda lagi. Dan kalau mau cari pemain muda hitungannya lokal saat ini ya Ravens. Raven dan nggak menambah slot kuota asing kan. Betul ya? itu. Karena dia udah Naturalisasi Iya. diaspora keturunan juga kan. Oh Bang Ali dulu diaspora juga berarti ya turunannya. masih kali ini. Diaspora. Jadi pelatih fisik kita diaspora juga. Diaspora juga, iya. Oke, kalau ke Bang Ali nih, Jordi Amat ya, ini berbeda kontras sama kedatangan Jens Raven. Jordi Amat datang di usia yang udah mau ke udah ke 30. Udah 32 ya kalau nggak salah. 30-an lah, 30 plus lah ya. Tambahan yang bagus nggak buat Persija menurut lu, Bang? Menurut gua dengan banyak talent muda sekarang yang kita lihat yang kemarin-kemarin dari U19 naik ke U21 sampai sekarang kan udah mulai masuk ke timnas awal. Menurut gua untuk pemain senior yang bisa ibaratnya mengayomi yang muda-muda yang punya experience bagus menurut gua dia. Cuman apakah dengan experience-nya dia, dengan mental dia biasa main seperti apa, dia bisa menyesuaikan? Iya. Pertanyaannya itu. Dia cara dia berpikir dan dia bermain, apakah bisa menyesuaikan dengan level di Indonesia atau pemain-pemain Indonesia atau ya gimana pun dengan pelatih itu, karena dengan senioritas ada experience tapi semakin senior semakin susah dibentuk atau dirubah. Jadi so with experience ya dapat experience itu tapi lebih susah untuk molding untuk gabung ke dalam satu tim. Jadi pertanyaannya itu, kalau memang dia bisa ya bagus banget, tapi kalau memang dia susah untuk adaptasinya ya susah. Kalau semakin susah, makin tua semakin susah adaptasi. Iya sih. Kalau gue juga sebenarnya malah kalau ngeliat Amat bagus ya. Wah, kalau dia ke Persija ya dalam artian Rizky Ridho nih yang sampai saat ini masih ada kontrak di Persija sampai 2026 atau 27 tuh. Dia bakal week in week out bermain dengan sosok Jordi Amat yang sudah sangat berpengalaman. Pernah nekel CR? Pernah nekel CR. Punya pas di Espanyol. Punya pengalaman di La Liga, Premier League, kemarin juga di Liga Champions Asia. Dan seharusnya bagus. Iya, seharusnya bagus ya. Rizky Ridho kan musim ini kan kehilangan Kudela nih yang harus keluar dari Persija. Dikeluarkan. Iya. Dengan adanya Jordi Amat ya semoga diharapkan juga Rizky Ridho bisa semakin improve. Apalagi Jordi Amat ini kan salah satu ball playing defender terbaik lah di Asia Tenggara ya, bukan di Indonesia doang. Jadi win-win solution sih sebenarnya sih buat kita. Tinggal pertanyaan itu aja, apakah dia bisa adaptasi? Kalau dia bisa adaptasi, ya akan membawakan banyak sekali. Oh, berarti karena experience dia luar biasa. Iya. Berarti tantangan bagi Strike, Amat dan Raven itu ya bisa adaptasi nggak dengan sepak bolanya? Oke. Itu bukan aneh adaptasi kan, kulturnya bagaimana, terus weathernya kayak gimana itu kan sebenarnya kecil-kecil tapi kalau udah banyak kayak gitu bisa numpuk jadi sesuatu yang lambat gitu. Gi, apa tuh? Untuk Strike Gi, apa tuh? Cocok nggak sama Dewa United? Kalau dari permainan indahnya Dewa musim lalu Gi? Ya seharusnya bisa-bisa aja ya. Kalau gue ngeliatnya pemain Dewa United ini kan depannya kan harus suka pressing nih. Sementara Rafael Strike itu kan tipe pemain depan yang mau kerja keras kan. Dan itu sangat cocok dengan sistemnya Dewa United. Jan Olde. Ya, dan apalagi jangan lupakan dia kan orang Belanda juga lah. Orang Belanda jadi orang Indonesia.
Dan Nggak bisa gitu. Dia Gil. tahan dulu. Tahan dulu, jangan dipotong dulu. Lu mau buat gue diserang ya? Ini mau sengaja dipotong biar enak potong di TikTok. Iya, seorang Belanda. Indo. Ini nih bajunya Indo tuh. Nah, karena dia besar dan born and bred in Belanda, Ya. jadi secara komunikasi juga seharusnya lebih mudah lah sama Olderikering ya. Apalagi pendekatan permainan Olderikering ini kan sangat sepak bola Belanda banget nih. Sepak bola possession, menyerang juga, dan itu pastinya bisa suit nama Rafael Strijk. Tapi gue setuju sih lu bilang dia orang Belanda sih. Soalnya di klausulnya kan dia minta kan 4 kali dalam setahun pulang ke Belanda. Oh, itu gitu ya? Di Indo. Ngapain ke Belanda? Lebaran. Oh, Lebaran. Oke, ini bicara Liga 1 ini ada sisi yang menarik ya, di mana ternyata pemain asing kuotanya bertambah, Bang. Jadi 8+3. 8+3. 8+3, 8 di main, terus 3 di... Dari bench. Enggak. Gimana? Sebelah. Di DSP. 8 di SP, 3 di bangku penonton. Bangku penonton. Oh, oke. Tuh. Gimana menurut lu, Bang, dengan 11 kuota pemain asing ini untuk Liga Indonesia, Bang? Oke. Mungkin orang sering tanya ke gua karena memang gua bukan orang Indonesia. Nggak apa-apa, nggak bakal ada yang nyerang kalau bilang kayak gitu. Lu bukan orang Indo, Bang? Bukan. Kan dia sekolah tadi katanya. Emang bener, gua emang bukan orang Indonesia. Tapi dari kecil di sini ya. Salah satu yang gua lihat sebagai orang luar ya, pemandangan orang luar, gua homeschooling, nggak pernah sekolah di sekolah umum atau sekolah yang besar lah, homeschooling terus. Jadi gua bisa sedikit punya POV yang berbeda, yaitu POV yang gua bisa lihat bagaimana cara berpikir orang Indonesia sama orang luar. Jadi menurut gua kalau Indonesia benar-benar mau bertanding di world stage, harus benar-benar harus ada pemain dari luar. Kalau bisa nggak ada kuota. Menurut saya ya. Iya. Kayak di Liga Malaysia berarti itu. Liga Arab ada. Arab Saudi juga. Arab Saudi juga. Kenapa? Karena gini, itu akan memaksa. Indonesia ada 2 pilihan. Antara menyerap dan beradaptasi dan meningkat, atau melawan dan ketinggalan. Iya. Take it or leave it. Mau nggak mau, itu semua perubahan dalam dunia itu terjadi dan akan terjadi. Pilihannya satu, mau ketinggalan atau ikut berubah. Betul. Ya cuman itu, karena Indonesia dari sejak Erick Thohir menjadi Ketua ketua PSSI. PSSI, memang dia dorong itu kan. Menurut gue setuju. Seberapa cepat itu gue nggak terlalu perhatikan atau nggak terlalu tahu ya, tapi gue setuju itu harus ada pemain luar. Kenapa? Kita akan terpaksa di situ untuk makin membaik atau tidak. Soalnya 2 pilihan itu nggak bakal kita bisa sama-sama aja. So itu akan memaksa pemain Indonesia maupun pelatih Indonesia untuk meningkat atau ketinggalan. Same thing with semua perubahan dalam satu dunia atau satu bisnis yang kita punya, entah itu hotel atau Gojek atau apa, pasti ada perubahan yang drastis dan banyak yang melawan. Tapi itu akan bikin satu terjadi, ketinggalan atau maju. Ya, jadi nggak gitu-gitu aja, nggak monoton. Gue sepakat sih, Pak. Sepakat. Soalnya kalau gue ngelihatnya, kalau semakin banyak pemain asing ya, contoh ini kan ada kuota 11 nih, 8 boleh didaftar susunan pemain. Kalau gue ngelihatnya ini tuh bisa jadi kesempatan untuk meminimalisir juga mana nih pemain yang benar-benar bisa bersaing di top level. Kalau nggak bisa bersaing berarti kan harus turun kasta. Tapi kalau bisa bersaing ya udah silahkan lu benar-benar bermain dengan para pemain asing lainnya. Namanya kan juga sekarang Super League kan, which is ya kualitasnya bakal super gitu loh. Super. Yang diharapkan kan seperti itu juga ya. Jadi ya gue berharap juga dengan adanya peraturan ini, dengan semakin banyaknya pemain asing, dan diharapkan juga pemain-pemain asingnya yang lebih berkualitas ya. Ini itu akan bikin saingan pemain asing juga lebih ketat. Betul. Dan jadi nggak cuma siapapun asing main jago dikit ke sini, karena dia akan ada bersaing dengan orang asing juga di dalam situ. Dan gue juga berharapnya ada perubahan shift budaya sepak bola kita juga nih, kalau dengan banyaknya pemain asing dan juga pelatih asing ya. Kayak misalkan budaya main kita, kalau tadi kita diskusi sebelum syuting kan, di Indonesia kelihatan jago kalau bisa gocek-gocek. Nah, gue berharap nih ke depannya nih, misalkan ada pelatihnya Bali United nih, Johnny Johnson, dia bisa bawa pendekatan main ala Eredivisie. Ya semoga itu bisa jadi panutan lah buat tim-tim lainnya untuk mengikuti gitu loh. Jadi kita bisa semakin modern juga sepak bolanya. Oh iya, luar biasa. Seruan yang dilakukan gini sangat semangat merah putih ya. Kita minum kopi dulu. Kopi dulu, Bang. Jago nih. Yang tahu-tahu aja. Bisa di-hire kali. Bagus.
bagus nih lemnya. Boleh. Gua lagi darbuka dah. Mahal ini kan? Mahal orang ini. Kalau minum kopi uang emas nih rasanya, luar biasa. Lu minum kopi uang emas, kan di kantong lu ada uang emas. Oh Guys. boleh nih. Ini singgung hantam apa bukan? Oke, ini kita balik lagi ke topik kita ya. Jawabannya. Bagaimana ekspektasi supporter di Indonesia nih? Kan harapannya nih dengan adanya naturalisasi ini kan berarti kita punya pemain yang bermain di Liga top Eropa lah, anggaplah gitu. Nah, ini malah ke Liga 1 itu. Gimana kalau dari pandangan sebagai pelaku sepak bola juga lah? Bagaimana supporter melihat ini? Iya, fenomena ini nih. Seharusnya mereka jadi lebih antusias dong. Seharusnya. Karena mereka mendapatkan kualitas yang lebih. Iya. Mereka menonton permainan bola yang kualitasnya di atas lagi. Mereka bisa lihat pemain yang dulunya mereka cuma bisa lihat di TV, di depan muka di GBK bisa nonton misalnya. Iya. Jadi maksudnya harusnya plus banget. Iya. Merchandise bisa jalan, bisa bikin bisnisnya, sisi uang dari sepak bola kan dari supporter pastinya kan, base-nya. Jadi situ semua bisa meningkat. Jadi klub bisa menghasilkan lebih banyak uang. Fans juga ada idola-idola baru. Betul. Grassroots, siapapun anak-anak akademi Persija misalnya bisa melihat tarik luar ada Jordi Amat yang main di sini, bisa jadi daya tarik dia, semangat dia untuk jadi lebih baik. Jadi dari sisi supporter maupun yang di akademi maupun yang berbisnis, semua itu seharusnya dapat kebaikannya atau dapat plusnya dari situ. Iya sih, benar Pan. Nah, kalau lu gini, emang maksudnya kenapa kok bisa itu jadi pertanyaan? Emang negatifnya apa? soalnya kan banyak ekspektasinya juga. Ekspektasi dia kurang Ya jago. kontra bukan. Jadi gini, oh gagal nih program naturalisasi ini ujung-ujungnya Liga Indo. Ada Bang, stigma kayak gitu juga ada. Itu belum kurang main jauh itu. Gak bisa bro, karena gue ngeliat itu nggak ada negatifnya bro. Oh, tidak ada negatif. Nggak ada, Tapi- maksudnya kalau negatif gimana? Negatif itu hanya ketika kamu nggak berani bersaing di level internasional. Kalau orang-orang pemain Indonesia takut, gue ntar kalah jago sama yang orang ini, berarti kamu belum bisa ikut tanding di level internasional. Iya sih, belum siap. Soalnya waktu AFC U23 kemarin aja, kita ini kan bisa sampai semifinal ya. Iya. Itu dari jauh aja tontonan udah bisa menginspirasi banyak anak-anak. Iya, Jadi iya, gue iya. sempet baca juga itu di beberapa tweet ya, banyak yang bilang katanya orang tua nih saat melihat anak-anaknya itu melihat prestasi timnas U23 di Piala AFC sampai semifinal, mereka langsung terinspirasi nih untuk main bola pada ikut SSB. Gimana kalau mereka bisa langsung melihat idolanya di depan mata? Iya. Itu pastinya kan bakal jadi motivasi lebih ya. Jadi ya benar sih kata Bang Ali ya, take positifnya aja gitu. Oke, berarti ini secara nggak langsung lu beranggapan bahwa kalau misalkan mereka sukses di Indonesia, diaspora lain bakal ke Indonesia juga. Ya gak ada yang tahu ya, kalau seandainya memang pada akhirnya tawaran itu datang satu-satunya dari Indonesia dan mereka dapat jaminan menit bermain, kontrak yang sangat oke, why not gitu loh. Pasti orang lain akan datang. Kenapa? Kalau mereka sukses, klub akan menghasilkan uang. Iya. Kalau ada uang, pemain akan datang. Dan satu lagi, Itu. gaji tidak ada yang nunggak. Ya. Makanya semua kembali lagi ke Duit. Kalau gue sih, Kilo. iya gue sih ngeliatnya pada akhirnya kan Liga Indonesia ini mau dijadikan bisnisnya mau dibagusin lah. Iya. Dan salah satunya ya pertama datengin dulu nih pemain-pemain diasporanya, Iya. baru lama-kelamaan pemain Yes. asingnya pelan-pelan. Betul. Oke, berarti kita udah sebenarnya topik ini udah close, cuman gue masih ada yang pengen gue tanya ke Bang Ali ya. Iya. Bang Ali ini isunya nih asik isu. Isu. Belum sampai isu. Isu. Belum klarifikasi. Kayak dia nih, kayak dia. Dia kembali isunya ke Persija. Iya. Gimana? Bang Ali di Celebrity FC itu jadi apa, Bang? Celebrity FC. Oke, Celebrity FC itu kadang-kadang orang memikir semua selebriti main di Celebrity FC. Nah. Gua sempet tahun 2016 atau 17 diajak sama Rifki Al-Habsyi, tau kan? Ah iya. Gue taunya Ali Al-Habsyi, kipernya Wigan. Dia dulu main di mana Rifki? Main di Semarang. Semarang itu tuh kakaknya itu tuh, aduh. Ali Al-Habsyi. Aduh, gue lupa tuh main. Kan ada Bidin sama Rifki. Iya, main di Sriwijaya tuh dulu Iya, kan. Sriwijaya mereka pernah main. Pokoknya udah berapa lama dia udah pensiun. Anyway, dia ngajak gua main. Cuman gua main sekali itu.
Setelah itu gue nggak pernah main lagi di sana. Jadi dia sekarang jadi musuh gue. Karena gue bocorin aja nih sebenarnya udah dipromo di SCTV. Nanti hari Sabtu kita akan lawan mereka. Oh, eksklusif. Bukan gua tim di sana bukan. Gua jadi ada 2 tim nih. Ada senior artis lah atau selebriti. Terus ada juniornya. Nah, gua masuk di tim juniornya yang bukan punyanya ya, tapi ya dibangun awalnya sama Al Ghazali, namanya Colossus. Banyak biasanya bilang Colossus, nggak tahu itu dari mana. Tapi namanya Colossus FC. Nanti hari Sabtu ada trofeo Colossus, Celebrity sama stand up. Nanti di stand up ada Ongki. Ya, jadi dia sebagai penggeraknya. Berarti nanti kalau misalkan emang kita diundang Bang Ali, Iya, silakan. kita dukung Bang Ali. Mau ketemu siapa? Bang Ali. Oh gitu. Ya, ini saya kasih tahu aja. Gua nggak tidur seminggu loh gara-gara itu. Oh berarti Colossus ya? Ya, Colossus FC ini akan melawan Celebrity FC. Pas gue udah masuk Colossus, nggak bisa masuk Celebrity lagi. Ntar gue kena isu beneran. Nah itu sedikit rivalitas yang ada di situ. Jadi anak-anak kadang-kadang kalau main di Celebrity FC terus balik lagi Colossus, ya ada sindiran-sindirannya ada lah. Ya cuman nggak ada beneran, cuman kayak Lucu-lucuan disinggung aja ya? pasti. Iya, disinggung pasti. Nah, kadang-kadang ada yang main di Colossus tiba-tiba main di Celebrity FC karena masalahnya satu, secara data Celebrity jauh dibanding Colossus. Dan mereka tuh lebih senior. Mereka punya Shin. Shin panjangannya apa? Taeyong. Bukan. Mati itu. Sin Pantinama. Bukan. Shin Pantinama. Shin, bukan. Apa? Shin yang bekas pemain Korea. Sin Taeyong bener. Bukan. Sin Sin Costa. Yang dia punya SSB sekarang. Sin Taeyong. Sintayong. Oh, bukan. Punya SSB nggak Sin Taeyong teman? Punya. Bentar dulu gua lihat namanya. Oh, Shin Sang-gyu. Sabar. Apa nih? Shin Jae-won. Shin Jae-won. Dia Shin Pet. Shin Hyun Jun. Oh, nggak tahu siapa itu. Oh. Ya ex-pro lah. Orang Korea lah dia pokoknya. Ex-pro. Utara kan? Waduh, Pak. Itu udah Serem. beda liga. Itu main bola bukan pakai tangan, pakai Oke. Jadi dia main di sana. Tapi kalau secara data, Celebrity FC main setiap minggu. Wow. Rutin setiap minggu. Sepak bola ya Lapangan mainnya C. ya. Lu coba hari Senin ke lapangan C pasti banyak kamera. Iya sih. Sore. Kalau Fotografer. Colossus jarang-jarang, Bro. Cuman Colossus anak-anak muda. Oh. Marta, Al, Bastian, Bastian Schweinsteiger. Hah? Bastian Schweinsteiger. Nih, Oh, ini handphone nih. Handphone nih. Belajar dulu ngomong. Gua manggil dia Sweni. Dia tepat. Sweni. Padahal mantan pemain timnya sendiri loh. Susah Gi namanya. Aduh, Pak. Lu ngerasain aja Coba lo. ke Jerman dulu dah. Ayo, ada ajak ya. gua kemarin. Enggak deh. Ntar Bastian telepon. Kenapa nih orang apa setelah gua? Apa ya? Kasus lagi di sana. Ini mantan suaminya Anna Ivanovic. Nah, biar cepat. Oke. Oke. Nah, dari Bastian Steele, Oh ya. terus Rizky Bilar. Oh. Nah, itu Main Indo juga. Aduh, beda Pak. Itu profesional, kita bukan profesional. Maksudnya Rizky Ridho satu lagi mungkin. Ada dangdut. Udah. Apa sih netizen? Dangdut lagi jawaban. Oke, ya dari kurang lebih seperti itu. Jadi kalau gue lihat itu Celebrity FC, Colossus itu kayak senior lawan junior. Oh, saya nggak banyak. Ya, kalau kita mungkin punya api yang lebih muda, Lebih membara. kayak Chelsea kemarin yang Thank you, terima kasih. gue berharap ini weekend ini menjadi suatu shock underdog. Colossus bisa menang. Wow. Celebrity FC walaupun secara data PSG lawan Chelsea itu kalah, Betul. tapi secara fakta Itu namanya mentalita underdog. seduh. Mainnya pakai hati. Iya itu. Minum dulu, Bos. Boleh main setengah kaki. Yang penting jangan main setengah hati. Oke, kita doakan Colossus menang ya. Kita doakan Colossus biar ini teman-temannya Bang Ali bisa datang ke sini. Iya, boleh. Udah kita doain loh. Pas banget tapi ini podcast sekarang sebelum gue main ini baru tinggal berapa hari jadi win-win. Editor, tolong taruh di highlight. Eksklusif. Eksklusif. Oke.
Terima kasih Bang Ali. Sama-sama. Bang Ali, makasih banyak. ya udah ngundang. Terima kasih Sukses Bang. terus untuk Kopro. Amin, ya Rabbal Semoga Alamin. bisa mendatangkan daging. Amin. Bukan hanya isu. Salam buat Bang Oki, ceritain aja kalau perlu kita datang ke podcast Koprol gitu. Biar beliau mau kesini. Siap. Ntar saya undang. Ada undangan dari Kopro tadi. Iya. Boleh. Oke, gitu aja episode bedah Liga 1. Tops. Episode bedah 1 kali ini ya cukup banyak melebarnya, cuman juga kita bahas ini kok. Mana? Jangan lupa tonton channel kita di hari Selasa dan Kamis tayang jam 4 sore. Setiap Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis jam 4 sore. Oke. Dadah. Dadah.